Halo para pencinta Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini kita membahas seputar 6 langkah mengefektifkan birokrasi. Penting ini dibahas karena sudah menjadi ukuran umum ketika menilai pemerintah dengan birokrasinya itu dipandang berhasil atau tidak. Walaupun tentu sudah menjadi ukuran umum, namun terkait dengan bagaimana agar birokrasi bisa efektif tentu tidaklah mudah dilakukan. Berbagai pendekatan dilakukan oleh para ahli, namun yang terjadi adalah kontraproduktif. Berbagai prinsip-prinsip mengembangkan birokrasi itu harapannya agar efisien efektif, tetapi ternyata justru terbalik. Makanya itu penting untuk kita bahas secara khusus seperti apa sebenarnya cara ya untuk mengembangkan atau mencari cara bagaimana agar birokrasi itu bisa efektif. Nah, birokrasi yang efektif ini penting dibangun agar mampu membangun sebuah birokrasi yang efektif dan dapat berlangsung dalam kondisi jangka panjang. Tentu saja harapan semua pihak bahwa semakin banyak birokrasi yang dapat mencapai tujuannya, maka semakin dipandang mampu berkinerja dan ujungnya tentu akan memuaskan masyarakat. Tingkat keberhasilan tersebut itu bisa membantu birokrasi untuk mengurangi area yang menyebabkan birokrasi itu boros ya. Nah, bisa saja karena teknologi yang sudah usang atau alur kerja yang digunakan tidak efektif lagi, sehingga berdampak pada efektivitas dan kurangnya efektivitas dan akan tentu mengarah pada upaya bagaimana agar penghematan biaya bisa dilakukan untuk seluruh aktivitas birokrasi yang kita sebut dengan efisiensi. Nah, tentu saja mengapa ini penting efektivitas organisasi, karena manfaatnya jelas bahwa birokrasi yang efektif itu akan mampu mengembangkan strategi yang produktif untuk melakukan perubahan, mengatasi dan mengurangi risiko yang akan timbul akibat birokrasi dipandang sudah efektif. Birokrasi yang efektif juga itu mampu meningkatkan kinerja dan keterlibatan pegawai dalam mencapai sasaran. Di sisi lain juga, birokrasi yang efektif itu akan meningkatkan pengalaman pegawai dan dapat menambah nilai tambah bagi kepentingan masyarakat, karena tentu akhir daripada pekerjaan birokrasi adalah untuk kepentingan masyarakat. Manfaat lainnya itu mampu menciptakan sistem manajemen yang lebih baik di dalam birokrasi karena mampu menghasilkan kerja-kerja yang sifatnya efektif. Manfaat lainnya yaitu memungkinkan birokrasi untuk mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Jadi semakin efektif birokrasi itu, maka manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat. Nah, ada istilah-istilah seperti yang disebutkan di atas, istilah efektivitas dan efisiensi. Apa sih bedanya sebenarnya? Nah, efektivitas organisasi itu sebenarnya dengan efisiensi bagi organisasi sama saja. Mereka itu berfokus pada kelompok yang bertugas menyelesaikan misinya, mengambil sebuah pendekatan yang mungkin sedikit berbeda, sehingga efisiensi organisasi itu dapat dicapai. Nah, ketika birokrasi menggunakan sumber daya, waktu dan sumber daya yang paling sedikit mencapai tujuannya, nah itu yang disebut dengan efisien. Sedangkan efektivitas itu lebih berfokus pada upaya pencapaian tujuan dengan melakukan hal yang benar dan tidak berorientasi pada waktu. Nah, birokrasi dalam hal ini mengukur keduanya tentu bisa saja berbeda, karena untuk efektivitas birokrasi itu ketika instruksi atau ketika organisasi itu mampu memberikan penilaian kepada capaian organisasinya melalui berbagai macam alat-alat ukur penilaian, dan tujuannya tentu untuk melihat apakah birokrasi itu mencapai tujuannya atau tidak. Sedangkan dikatakan efisiensi itu birokrasi tercapai jika unsur keuangan berupa pengeluaran biaya dalam rangka menentukan keberhasilan itu bisa diminimalisir penggunaannya. Nah, apa yang disebut tadi 6 langkah menciptakan organisasi efektif itu, maka langkah pertama adalah aspek kepemimpinan. Ini menjadi sangat penting karena pemimpin itu perannya adalah menjadi motor penggerak utama di dalam organisasi.
ketiadaan pemimpin bisa berdampak pada ketidakteraturannya, ya. Berbagai macam pekerjaan yang memerlukan pemimpin yang mampu mengkolaborasikan dan mensinergikan berbagai macam sumber daya yang ada dalam organisasi. Nah, untuk menciptakan organisasi yang efektif ini, maka para pimpinan di dalam birokrasi itu hal yang paling penting untuk dilakukan sebagai peran pemimpin di sini adalah bagaimana menentukan visi terhadap setiap proyek-proyek inovasi atau proyek kegiatan mereka di dalam organisasi. Dan bagaimana pimpinan itu mencoba untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi pimpinan atau apa yang menjadi tujuan daripada organisasi, disertai dengan langkah-langkah dan metode yang bisa menjadi acuan bagi pegawai untuk melaksanakan berbagai macam target-target yang sudah ditentukan. Nah, untuk melakukan ini maka seorang pimpinan itu harus mempertimbangkan 3 faktor. Faktor pertama itu faktor nilai. Nah, ini merupakan keunikan yang diberikan oleh organisasi yang mereka pimpin kepada pelanggannya atau kepada masyarakatnya untuk menciptakan berbagai macam produk maupun layanan yang dibutuhkan kepada mereka yang dilayani. Aspek kedua dari kepemimpinan itu yang penting adalah pendekatan. Nah, birokrasi itu tentu bertindak atas sebuah strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan bagaimana terus-menerus kinerja itu bisa dicapai. Jadi memerlukan sebuah pendekatan. Yang ketiga saya kira adalah struktur. Nah, jadi penting bagi pimpinan untuk menyusun kira-kira struktur organisasi apa yang cocok agar supaya target-target organisasi bisa dicapai. Tentu dengan memperhatikan aspek teknologi yang digunakan, menggunakan orang seperti apa kompetensinya, bagaimana prosesnya, budaya apa yang dibutuhkan, dan bagaimana mengukur kinerjanya. Sehingga visi organisasi itu bisa dicapai lewat efektivitas organisasi yang telah dicapai. Nah, faktor yang kedua selain nilai tadi, aspek kepemimpinan adalah komunikasi. Nah, jadi setelah pimpinan itu menentukan visi apa seperti yang akan digunakan, ya, tentang terkait mengenai kemana organisasi akan dibawa, yang melalui program-program yang dipandang bisa memberi kontribusi bagi pencapaian visi itu, maka pimpinan harus fokus untuk membaginya, ya, ke berbagai anggota proyek atau anggota kegiatan yang akan dilakukan atau terlibat para bawahannya gitu. Nah, ini juga penting di sini dibangun pedomannya bagaimana menjalankan kegiatan tersebut terhadap sebuah program. Nah, komunikasi yang efektif itu akan mampu membantu memastikan kepada semua orang bahwa semua orang itu memahami dan mampu menyelaraskan tujuan bersama walaupun banyak pihak yang terlibat. Karena itu pimpinan harus mampu menjaga tujuannya sebagai fokus komunikasi mereka di antara yang terlibat, dan bagaimana pimpinan mampu menyiapkan sebuah kondisi yang bisa berbagi informasi dengan cepat, tepat, dan tersedia. Faktor ketiga adalah persoalan akuntabilitas atau accountability. Nah, di sini organisasi dan pimpinan perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang di dalamnya mampu menguraikan apa yang sebenarnya mereka harapkan dari setiap anggota dalam organisasi, dan tindakan-tindakan seperti apa yang dipandang mampu menghasilkan imbalan atau konsekuensi jika mereka mencapai tahapan tertentu, ya. Karena itu setiap individu harus bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, tentu ketika organisasi ini memiliki harapan yang jelas, maka tentu pegawai dapat secara efektif melakukan tugas-tugas mereka karena mereka sudah memahami apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang keempat adalah faktor pelayanan. Nah, ini tahap pelayanan ini tentu berfokus pada penerapan sistem pelayanan yang lebih efektif ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Memiliki proses yang diharapkan lebih sederhana dengan beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan ketepatan dan memastikan layanan itu atau produk yang disampaikan itu betul-betul tepat diterima oleh masyarakat, dan juga tentu
mampu mendorong bagaimana organisasi itu bisa membantu mempersingkat waktu, terutama dalam proses pengiriman atau penyampaian layanan. Dan layanan proses itu tersebut harus bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi ya, dan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Nah, ketika birokrasi ini mampu meningkatkan proses bisnisnya, maka itu pasti akan dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kinerja daripada birokrasi. Faktor kelima adalah persoalan performance atau kinerja. Jadi pimpinan yang ditugasi memimpin kegiatan itu harus mampu betul-betul mempekerjakan orang dan memilih orang yang tepat untuk setiap target yang ditentukan. Karena itu saat merekrut pegawai itu betul-betul pimpinan harus mampu memastikan bahwa sudah sesuai dengan budaya birokrasi yang ada, dengan nilai yang sama dengan anggota tim lainnya. Selama tahapan ini maka harus mempekerjakan pegawai yang dan fokus pada kompetensi yang mereka miliki sehingga mampu memberikan sumbangsi dalam menciptakan inovasi-inovasi. Nah, birokrasi juga harus fokus untuk mempertahankan para pegawai yang dipandang berbakat dan bahkan menawarkan kepada mereka, memberikan reward yang tinggi atas dedikasi dan peluang mereka untuk terus bertahan dalam organisasi dan memberikan peluang kepada mereka untuk terus-menerus bisa berkembang. Dan yang terakhir adalah pengukuran atau measurement. Nah, di sini memang organisasi tentu wajib mengukur dan menganalisis setiap program kegiatan dan prosesnya sehingga itu bisa dinilai sejauh mana pencapaiannya. Nah, menggunakan sistem pengukuran itu sangat membantu tentu para pegawai untuk melacak kemajuan dan mempertahankan kualitas yang sama secara berkelanjutan karena mereka punya indikator mengenai sejauh mana dipandang tercapai efektif dan berkualitas. Dan juga pimpinan seyogyanya menggunakan sistem yang mampu mendorong dan membuat pegawai itu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, bagaimana mengukur birokrasi yang efektif itu? Nah, birokrasi ini bisa mengukur dengan istilah efektif itu dengan menggunakan berbagai macam metrik atau sistem review. Seringkali birokrasi itu menggunakan scoring untuk menilai kinerja mereka secara teratur. Yang benar adalah bagaimana sebuah birokrasi itu mengukur efektivitasnya itu sangat tergantung pada rencana strategisnya dan tujuan apa yang mereka capai. Nah, di dalam regulasi yang ada itu mengukur efektifnya itu biasanya di dalam berbagai pedoman itu yang disebut di dalam kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB itu disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, itu bisa menjadi tujuan cara untuk mengukur dengan efektif sejauh mana organisasi itu mampu mencapai target-target yang sudah ditentukan di dalam dokumen perencanaan mereka. Jadi ini berbagai macam pengukuran yang ada. Nah, biasa juga kita bisa menggunakan indikator kinerja utama ya, atau key performance indicator untuk melihat apakah pegawai yang ada dalam birokrasi itu telah menyelesaikan kegiatan sesuai dengan ditentukan. Nah, itu di dalam Permenpan itu ada di dalam Permenpan 8 tahun 2021 mengenai indikator kinerja individu. Di PP 30 juga berkaitan dengan manajemen kinerja. Jadi sudah ada sebenarnya secara regulasi, tinggal bagaimana kemudian regulasi itu mampu kita implementasikan di dalam masing-masing organisasi. Nah, penting juga untuk kita ketahui apa kiat-kiat untuk menjadi organisasi yang lebih efektif. Caranya yaitu bagikan kepada pegawainya itu pertanyaan mengenai mengapa. Nah, ini penting. Pastikan bahwa semua pegawai itu mengetahui tujuan birokrasi di mana pegawai bekerja itu dan sekaligus memahami apa nilai pekerjaan yang mereka lakukan sehingga lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik. Jadi menjawab kata mengapa itu menjadi penting diberikan oleh pimpinan sehingga pegawai bisa terlibat dengan baik di dalam setiap aktivitas pekerjaan. Yang kedua, mengakui keberhasilan pegawai. Ini penting. Jadi penting memang secara regulasi diatur bagaimana sedemikian rupa organisasi akan berikan perayaan kepada pegawai yang memang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik
mampu membantu pegawai itu bisa termotivasi dengan baik, terus berinovasi, dan sehingga terus-menerus mampu menampilkan ya performa yang baik, sehingga juga dengan keberhasilan pegawai itu mereka merasa bahwa diakui keberadaan mereka dan kinerja mereka, sehingga mengakui keberhasilan pegawai itu menjadi salah satu penting untuk mendorong organisasi lebih efektif. Yang ketiga saya kira adalah bagaimana pimpinan itu memberikan otonomi, jadi provide otonomi. Tujuannya untuk mendorong organisasi yang lebih efektif. Karena itu struktur kerja yang otonom, di mana pegawai itu merasa lebih nyaman dan dapat bekerja dengan baik karena betul-betul dikontrol oleh mereka dirinya sendiri gitu, sehingga tidak terlalu taktis. Nah, ini bisa mengeluarkan seluruh potensi mereka. Jadi aspek otonomi itu menjadi penting bagi pegawai. Yang berikutnya adalah mempertimbangkan masyarakat yang dilayani oleh birokrasi, jadi consider your customers. Nah, jadi organisasi itu berupaya bagaimana menjadi organisasi yang efektif, namun ingatlah bahwa masyarakat Anda itu tentu meminta bukti nyata bahwa memang benar-benar organisasi yang dibiayai dari uang rakyat itu betul-betul mampu menservis mereka dan mereka merasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh birokrasi. Nah, inilah saya kira beberapa tips dan langkah bagaimana membangun birokrasi yang efektif. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.